Bentar ya. Oh, Bapak duluan berarti. Iya, iya. Nah, oke. Selamat siang Ibu Khairati. Terima kasih Pak Jack. Apakah Ibu sibuk? Kebetulan saya lagi nggak ada kegiatan. Ada apa ini Pak Jack ya? Kelihatannya Bapak sedikit kesal. Ada masalah ya Pak? Iya, Ibu tahu ya, saya kesal. Iya. Saya nggak enak banget perasaan saya sekarang, Bu. Kenapa Pak? Saya barusan direvisi sama kepala sekolah dan tidak ada pemberitahuan. Ini pokoknya tiba-tiba, Bu. Jadi saya kesal. Bayangkan Ibu lah, mengajar, saya tak bawa modul atau FTP, dan tidak ada janji, tidak ada jadwal. Ketika saya sudah mengajar 5-10 menit kira-kira, tiba-tiba beliau datang minta RPP saya di kantor. Waduh, saya kesel banget pokoknya. Saya nggak tahu bagaimana pembelajaran saya tadi, nggak tahu saya bagaimana. Kaku saya, anak-anak pun lihat semua di kelas itu tahu bahwa saya lagi kaku, gitu Bu. Jadi nggak tahu lah gimana perasaan saya, Bu. Jadi maksud Bapak tujuan dari kita berbicara ini itu apa Pak? Saya ingin mungkin Ibu bisa bantu saya. Bagaimana nih? Apa yang akan aku lakukan? Bagaimana supaya hati saya ini tenang, nggak ini lagi, supaya nyaman begitu Bu. Saya nggak nyaman banget pokoknya dari tadi begitu keluar dari kelas. Jadi kalau saya kasih skala ya Pak ya, dari 1 sampai 10 di kegiatan Bapak tadi itu untuk mencapai tujuan apa kita, pembicaraan kita kali ini, Bapak di skala berapa Pak? Menurut Bapak? Saya rasa di skala 7 aja. Di skala 7 ya Pak. Iya. Kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu? Itu lah Bu, makanya saya bicara sama Ibu sampai sekarang karena mungkin saya belum nyaman, belum apa hati saya. Makanya saya bicara sama Ibu. Saya ingin Ibu membantu saya kasih solusi Bu. Gini Pak, kalau menurut Bapak ya, ada nggak cara untuk mengatasi masalah Bapak itu? Kalau sekarang saya belum bisa kepikiran Bu, makanya saya ingin Ibu memberikan saya solusi. Karena masih bayang-bayang saya bagaimana saya mengajar itu tadi. PMTP, ada janji untuk supervisi. Kalau rencana Bapak untuk mencapai tujuannya apa? Pasti Bapak punya rencana untuk mengatasi masalah Bapak. Iya, sebenarnya mungkin karena kesalnya saya pengen sih menjumpai kepala sekolah, saya pengen menjumpai pimpinan. Saya akan mohon maaf kepada beliau karena memang seharusnya sebagai guru harus membawa perangkat pembelajaran ke kelas, meskipun tidak dibuat jadwal supervisi. Harusnya saya mengalir begitu aja, tapi mungkin gara-gara shocknya saya tadi, ya semuanya jadi buyar, jadi hilang. Jadi saya rasa saya akan menjumpai kepala sekolah dan memohon maaf dan supaya nyaman hati saya. Gitu ya. Itu udah bagus ya Pak. Jadi kalau udah Bapak punya rencana solusi seperti itu, jadi kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu ada nggak? Iya, saya akan komitmen Bu setelah ini, mau dijadwalkan atau mau tidak dijadwalkan, saya akan tetap bawa modul ajar FTP ke kelas. Dan kalaupun nanti
kalau misalnya saya sudah jumpai kepala sekolah dan tetap nilai jelek saya dibuat di SKHP, saya tidak masalah. Yang penting saya sudah menjumpai beliau bahwa saya mengakui bahwa itu kelemahan saya. Nah, itu kan tadi Bapak sudah menemukan apa rencana Bapak untuk mengatasi masalah Bapak. Kemudian Bapak sudah berkomitmen kalau ke depannya itu setiap pembelajaran harus membawa perangkat ajar atau modul ajar. Jadi saya rasa mungkin itulah solusinya. Bapak jumpai Pak Kepala, kemudian meminta maaf dan berkomitmen ke depannya akan lebih baik lagi. Saya rasa begitu ya Pak ya. Gimana Pak? Udah lega Pak? Baik Bu, terima kasih. Setelah bicara sama Ibu, saya terbantu perasaan saya sudah lega. Dan mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Saya izin ya Bu ya. Iya Pak. Jadi gimana Pak Jack? Iya, saya rasa sudah oke Bu, udah selesai. Iya. Yang saya sanksikan karena ini kan sudah mulai direkam Bu semua. Iya. Semua kegiatan kita yang tadi mungkin kerekam. Ya nggak apa-apa lah Pak. Soalnya jaringan nggak tahu tadi saya gimana kan, tapi sekarang udah jelas banget kok suaranya. Iya, berarti memang gara-gara dalam ruangan itu ya. Iya, kan dia di lantai bawah. Ya. Oke, kalau kita coba ulangi dulu kasus yang tadi Bu, gimana bisa ya? Masih bisa itu ya? Boleh, Nah, tapi katanya sampai jam 2. Iya. Berarti masih ada 18 menit lagi ya. Oke Pak, yang saya duluan gitu. Iya. Selamat pagi Pak Jack. Iya. Selamat pagi Bu. Kira-kira Bapak punya waktu nggak? Iya, saya kebetulan kosong ini Bu. Di les ini saya lagi kosong. Nanti les kelima saya baru masuk. Begini Pak, saya boleh cerita ya Pak? Boleh. Sepertinya Ibu agak kesal ini ya. Kenapa Ibu? Iya Pak, saya lagi kesal, lagi gak enak, kecewa ya kan. Jadi begini Pak, saya kan punya siswa yang sedang bermasalah. Jadi saya buatkan panggilan orang tua, udah beberapa hari nggak datang. Jadi tiba-tiba orang tuanya datang ke sekolah dan malahan menyalahkan saya. Kenapa saya manggilnya sudah 3 hari nggak datang baru dipanggil orang tua. Kenapa nggak dari kemarin ditelepon katanya. Kan saya kesal kan Pak. Di aturan sekolah kan ada kalau siswa itu 3 hari berturut-turut tanpa keterangan nggak datang itu kan wajib dipanggil orang tua. Jadi saya kan harus bukan ngurus anak satu aja. Jadi saya kecewa lah, orang tuanya nggak terima. Kenapa anaknya panggilan orang tua gitu? Iya, kalau boleh tahu itu peraturan sekolah sudah diinformasikan juga sama orang tua Bu? Sudah Pak. Terus apakah hanya itu aja alasan orang tuanya tidak berterima gara-gara sudah 3 hari? Apakah Iya. memang ada masalah yang lain? Nggak ada Pak. Saya kan anaknya kan tanpa keterangan nggak datang. Makanya dipanggil. Biar orang tuanya tahu kalau anaknya benar-benar nggak datang gitu. Iya. Ketika tidak hadir pertama, tidak hadir kedua, baru tidak hadir ketiga, kalau Ibu tanya kawan-kawannya anak ini kemana? Kalau katanya dia dari sekolah berangkat Pak. Dari rumah ke sekolah, tapi nggak tahu di mana nyangkutnya ya kan. Jadi tadi ketika orang tuanya dipanggil, anaknya hadir juga. Ada. Berarti tadi anaknya sudah kasih tahu alasannya di mana dia, kenapa tidak hadir. Sudah Pak.
Katanya dia kumpul sama temannya lah, tadi dia di mana. Oh iya, mungkin itu juga sih yang membuat orang tuanya nggak kesal Bu ya. Jadi menurut Ibu apa apa yang ingin Ibu lakukan berikutnya? Ya, kalau saya sih dari kejadian hari ini ke depannya itu saya akan lebih eh, memperhatikan anak-anak lah. Kalau misalnya ada anak yang nggak datang tanpa keterangan, langsung saya hubungi orang tuanya. Bila perlu, saya kunjungan ke rumahnya dulu. Nah, nanti di sana buat komitmen sama orang tua. Dan kalau memang tetap juga tidak mau berubah, saya serahkan ke guru BK. Iya, iya. Kalau BK-nya nyerah juga, ya terpaksalah diserahkan kepada kepala sekolah. Begitu rencana saya. Oh iya, ya saya rasa Ibu sudah menemukan jawaban dari kekesalan Ibu hari ini. Sebenarnya ya namanya guru Bu, banyak hal yang harus kita hadapi. Di dalam hal ini Ibu sudah menemukan solusinya, sudah memiliki strategi untuk menyelesaikan hal ini terhadap orang tuanya. Iya Pak ya. Kalau kira-kira nanti apa kesimpulan dari pembicaraan kita menurut Ibu? Itu tadi Pak, kalau memang siswa bermasalah, saya langsung di orang tuanya jadi dulu. Dan Ibu tadi katakan akan melibatkan BK, kalau tidak melibatkan langsung ke sekolah, mungkin menjadi pilihan Ibu ya. Sudah bagus. Jadi saya rasa itulah solusi yang ingin Ibu buat. Artinya Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan. Saya apresiasi tuh Bu. Ya, saya apresiasi apa usaha Ibu. Ibu termasuk wali kelas yang baik, yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Pak Jack. Aduh, saya udah sedikit lega setelah berbicara sama Bapak ya. Iya, sama-sama Ibu Hairati. Sukses terus ya Bu ya. Terima kasih ya Pak. Iya, iya. Oke Pak Jack. Iya. Satu lagi ya Pak. Iya, kita ulangi yang tadi ya. Bentar ya Pak. Iya, iya. Oke Pak. Iya. Selamat siang Ibu Hairati. Iya, selamat siang Pak Jack. Ada bisa saya bantu Pak? Ibu lagi sibuk, lagi ada kerjaan? Saya memang lagi nggak ada kegiatan. Apa ya Pak? Kelihatannya Bapak begitu kesal ya? Iya, saya lagi kesal Ibu. Saya nggak bisa mengendalikan perasaan saya sekarang. Saya baru disupervisi sama kepala sekolah. Tahu nggak Ibu, saya begitu mengajar saya 5-10 menit langsung masuk dan nggak ada jadwal akan disupervisi itu. Terus nggak tahu bagaimana aturan tadi. Iya, saya rasa anak-anak tahu bahwa saya lagi kaku, tak ada persiapan apa-apa. Yang lucunya, yang paling mengecewakan, saya diminta RPP Bu. Kita bawa RPP ke kelas, saya bawa RPP. Ya, dengan wajah tidak senang, beliau menyuruh saya melanjutkan mengajar. Waduh, tahulah bagaimana apa yang terjadi tadi. Nggak nyangka itu terjadi Bu, betul. Jadi menurut Bapak, apa tujuan Bapak terhadap pembicaraan kita ini? Saya ingin Ibu bantu aku untuk kasih solusi. Karena nggak bisa Bu. Ini nggak nyaman hati saya sampai sekarang Bu. Saya tadi begitu selesai mengajar, selesai disupervisi, saya coba duduk tenang sendiri untuk mendamaikan hati saya. Tapi tidak bisa juga. Makanya saya lihat Ibu
lagi kosong sepertinya Ibu Khairatin, makanya saya jumpai Bu. Saya ingin Ibu membantu saya kasih solusi Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya kasih skala dari 1 sampai 10 Pak, untuk sekarang Bapak di posisi mana? Waduh, saya pokoknya tak nyamannya itu saya di posisi 7 Bu sekarang. Nggak enak banget perasaan saya. Udah melindis setengah Bu. Nah, jadi ceritanya Bapak kesal gara-gara belum ada persiapan gitu ya Pak ya, Iya, tiba-tiba betul. disupervisi ya. Iya. Jadi untuk itu apa strategi Bapak nanti ke depan? Apa rencana Bapak? Waduh, aku nggak tahu lah Bu. Sekarang aku masih mentok pikiran saya. Masih kebayang saya tadi bagaimana anak-anak melihat saya. Bahkan mau bicara yang biasa-biasa pun saya nggak bisa Bu. Saya belum bisa menemukan solusi, makanya aku jumpa Ibu, bantu dong aku Bu. Iya, Bapak kan pasti punya rencana untuk mengatasi masalah Bapak itu. Pasti ada sih yang Bapak pikirkan, oh saya begini, saya memang, kan kita kalau belajar mengajar itu kan sudah harus memang membawa RPP, sudah ada persiapan gitu kan Pak. Jadi rencana Bapak apa tuh untuk mengatasi Bapak ini, permasalahan Bapak? Iya, memang betul sih Bu. Sebagai guru ya harus bawa mulut ajar atau perangkat ajar ke kelas. Saya mungkin gara-gara shocknya saya tadi sehingga semua buyar hilang. Saya berencana menjumpai kepala sekolah setelah ini Bu. Saya akan jumpai beliau. Saya akan mohon maaf. Kalaupun mungkin nilai saya jelek dibuat di perangkat di SKP nanti saya terima. Tapi yang pasti saya mohon maaf. Itu yang saya lakukan Bu. Ya, kalau Bapak sudah ada niatan untuk berencana untuk mencapai kepala sekolah dan meminta maaf, nanti pasti Bapak punya komitmen ke depannya seperti apa begitu. Iya, saya berkomitmen Bu untuk selalu membawa bahan ajar, perangkat ajar ke kelas. Dan kalaupun saya tiba-tiba disupervisi, harusnya saya mengalir aja, dianggap aja seperti biasa begitu. Cuman kalau tadi memang Bu, saya nggak bisa kendalikan emosi saya, makanya saya nervous gugup sekali. Dan kalaupun mungkin nanti saya menjumpai pimpinan atau kepala sekolah dan beliau tidak menerima, ya saya akan tetap lakukan itu. Oke Pak Justan, itu kan Bapak tadi kan sudah tahu Bapak solusinya berencana meminta maaf kepada kepala sekolah, ya kan, itu sudah bagus. Bapak sudah menyadari kesalahan Bapak kan. Nah, kemudian Bapak sudah berkomitmen ke depannya Bapak akan melakukan yang lebih baik lagi, yang terbaik untuk tugas-tugas Bapak ya. Jadi ketika ada supervisi atau apa, Bapak sudah siap sedia, jadi nggak kesel-kesel lagi gitu. Itu artinya Bapak sudah bertanggung jawab. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu. Saya lega nih setelah bicara sama Ibu, agak tenang nih hati saya. Untunglah Ibu tadi lagi kosong jam, lagi bisa berbicara sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Jack. Ya, saya izin ya Bu ya, kebetulan saya mau masuk lagi ini les ke-6 Ibu. Oke Pak, semangat ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu.